Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ovi Julia Polua dengan NIM 20010101004. Mahasiswa Universitas Siber Asia dari Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Di mana di sini tugasnya yaitu menguji suatu aplikasi, eee, dan di sini saya menguji aplikasi Koperasi Gurun Jaya Bersama. Di mana, di sini yang nama aplikasi yang di-testing yaitu aplikasi Koperasi Gurun Jaya Bersama dan testing levelnya yaitu ada unit komponen testing, yaitu mencakup form login dan dashboard. Yang kedua, integration testing dari form login dan dashboard, dan sistem testingnya dari proses jalan sistem dari awal sampai akhir. Dan di testing metodenya di sini ada white box dan black box. Eh, Aplikasi Koperasi Gurun Jaya Bersama ini adalah aplikasi yang saya rancang sendiri dan implementasikan untuk memenuhi tugas akhir saya di semester ini. Sekaligus untuk mempermudah bagi anggota koperasi dan pengurus koperasi untuk, mempermudah proses pencatatan dan administrasinya. Dan saya jadikan, juga sebagai bahan testing untuk pembuatan ujian akhir semester pada mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Apa, dan adapun untuk, pembuatan aplikasi ini saya menggunakan tools SAMPP dan aplikasi PHP Red. Untuk halaman loginnya sendiri di sini seperti ini. Dan halaman dashboard-nya seperti ini. Masuk ke black box testing, di mana jika dijabarkan berdasarkan pengertiannya, black box testing merupakan sebuah metode pengujian terhadap perangkat lunak atau software dan bermacam aplikasi guna mengetahui apakah perangkat lunak serta aplikasi tersebut beroperasi dengan baik dan optimal atau tidak. Baik saja, baik langsung saja di sini kita langsung pengujian aplikasinya dalam pengujian black box testing. Baik. Baik, di sini, tampilan pertama dari aplikasi Gurun Jaya Bersama ini adalah seperti ini, ada username, ini bisa masukkan username username or email dan password, dan ini untuk loginnya ini juga multi level ya, bisa admin, bisa user, maksudnya ya bisa masuk gitu, nggak cuman satu satu user aja. Oke, balik lagi ke ininya. Berikut adalah tabel pengujian black box aplikasi pada validasi login dan reset. Skenario pengujiannya, yang pertama yaitu data username dan password kosong, lalu klik login, di mana test case-nya seperti ini, dan hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses login dan akan menampilkan pesan username or password not correct. Hasil pengujiannya, sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Seperti ini. Kita coba saja. Kosong, ini username-nya kosong, password-nya kosong, lalu kita klik tombol login. Oke. Sini ada tulisan, bidang ini harus diisi. Kalau bahasa Inggrisnya yang tadi, oke. Selanjutnya
Kita mengisi, username-nya kita isi, sebentar. Selanjutnya yaitu kita mengisi username tetapi password-nya kosong. Kita isi username kosong, password kita isi. Nah, di sini juga nggak bisa masuk, ya sesuai harapan dan sistem menolak untuk masuk ke halaman login dashboard. Selanjutnya, di sini kita memasukkan lagi, username kita isi dan password-nya dikosongkan. Kayak kita klik tombol login, di sini, sistem akan menolak masuk, jika password-nya juga kosong. Selanjutnya, oke, selanjutnya ini, mengisi data username benar tetapi mengisi password salah. Oke, mengisi password benar, mengisi password benar, terus username-nya salah. Oke, di sini username or password not correct. Oke, selanjutnya kita masukkan, apa lagi nih? Username salah. Tadi benar ya? Berarti sekarang password-nya yang salah dan username-nya benar. Coba password-nya salah, dan username-nya benar. Oke, di sini, sistem akan menolak untuk masuk ke halaman baru dan ini akan tulisan, username or password not correct ini akan muncul lagi. Dan selanjutnya kita akan mengklik reset password. Oh tidak, sebentar. Review. Sebentar, ini kita, mmm, keluarkan dulu, kita buka di HP klasik. Oke, kita open project. Mmm, kita preview, kita tekan yes. Oke. Oke, tadi kita menekan ini ya, dan selanjutnya
Kita akan mengisi data username dan password dengan benar. Lalu nanti hasil yang diharapkan adalah sistem akan menerima akses login dan masuk ke halaman berikutnya. Oke, ser, ser, login. Oke, di sini sudah masuk ke halaman dashboard. Dashboard dan ini untuk ini untuk user. Untuk user di mana akses admin dan user itu berbeda. Di mana di sini user hanya bisa di bagian anggota di sini user hanya bisa melihat tampilan seperti ini dan user hanya bisa melihat ya tanpa bisa mengedit dan mendelete ataupun menambahkan anggota baru atau data baru. Sini. Di simpanan pun juga di sini cuma hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit, tanpa bisa mendelete dan tanpa bisa menambahkan. Pinjaman juga seperti ini. Aksesnya terbatas dari eh, hanya admin yang bisa mengakses semua yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, sekarang ini di dalam eh, user ya. Oke, sekarang kita log out dan kita masuk ke halaman login dan dashboard admin. Kita masukkan di sini passwordnya admin, terus passwordnya admin dan username-nya admin. Nah, di sini tampilan awal dashboard-nya sama seperti yang user tadi, hanya saja hak aksesnya berbeda dengan user. Di sini admin mempunyai hak penuh untuk aplikasi ini, seperti kita anggota ya. Nah, di sini kita bisa melihat, mengedit, dan menghapus data yang ada di aplikasi ini. Di sini juga ada fitur add new anggota. Oke, di sini kita lihat dulu view-nya. Kita bisa melihat data anggota di sini, di mana ID anggotanya di sini 4, nama Mukmin, alamat Kertopati, nomor HP-nya sekian, dan jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah angsurannya sekian. Oke, sekarang kita home. Begitupun dengan anggota selanjutnya kita lihat di sini ada Kasfagun dengan ID anggota 1, nama alamatnya Kasfagun, nama Kasfagun, alamat Gurun Mudo, nomor HP-nya sudah tertera di sini dan jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah angsurannya juga lengkap di sini. Begitupun dengan di simpanan ini kita bisa nge-add ya, bisa menambahkan anggota yang meminjam, eee, eh simpanan. Bisa bisa menambahkan anggota yang menambahkan simpanannya, namanya siapa, jumlahnya berapa, dan tanggalnya berapa. Oke, kita eee, tambahkan saja. Misalnya ID anggotanya 5. Namanya, nama saya ya, Ovi Julia. Antar jumlah simpanannya kita tetapkan simpanan awal 1 juta dan kita pilih tanggal hari ini. Ini tanggal 4. Oke, kita submit apakah terdata dan datanya masuk ke dalam tabel simpanan. Kita submit aja. Oke, di sini sudah masuk datanya yang baru saja kita tambahkan, ID simpanannya
5 atas nama Ovi Julia, jumlah simpanan 1 juta. Tanggal dia transaksi simpanannya masuk yaitu pada tanggal, 4 bulan 8 2024. Kita bisa view, bisa lihat datanya di sini. Nah, ID simpanannya, ID anggotanya sama di sini 5 karena di sini baru ada 5 anggota ya yang saya masukkan dan atas nama Ovi Julia, jumlah simpanannya sekian dan tanggal masuk simpanannya tanggal hari ini. Oke, ini sudah, mmm, sistemnya berjalan dengan baik untuk di sini kita home. Kita juga bisa mendelete yang tadi, kita bisa delete delete ya, hapus, delete. Oke, untuk nama yang Ovi Julia tadi sudah terhapus dari data simpanan. Berarti di sini sudah, untuk pengujian black box-nya di sini sudah, semua fitur yang ada di sini berjalan dengan baik tanpa ada bug yang ada ya, nggak ada bug-nya kayaknya. Oke, sebentar, oke. Oke, eee, untuk hasil dari black box testing ini, berdasarkan dari hasil pengujian menggunakan black box testing pada aplikasi Koperasi Gurun Jaya Bersama, dapat disimpulkan bahwa fitur login dan dashboard pada aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Semua fitur skenario yang dirancang berhasil dijalankan tanpa ditemukannya bug atau kesalahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke white box testing, di mana white box testing ini atau yang dapat diartikan, sebagai pengujian kotak putih, adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode atau database dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Oke, sini kita masuk lagi ke, di sini saya nggak bikin tabel ininya lagi, langsung saya jelaskan di bagian, aplikasinya. Oke, kita masuk ke bagian aplikasinya. Oke, di sini untuk melihat aliran input dan output atau database, untuk aplikasi ini, kita masuk saja ke page ini. Oke, sebentar mungkin jaringan internet saya oke. Oke, di sini untuk database-nya di sini saya buatkan, di dalam data, anggota ini terdapat ID anggota, nama, alamat, nomor HP, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, jumlah angsuran, dan sisa pembayaran. Di mana di sini kita bisa atur untuk, misalkan di namanya di tabel anggota kita bisa, di nama file propertiesnya kita bikin di sini, eee, teks ya, teks. Di sini untuk alamat juga kita bikin teks, plain text. Eee, Sini juga nomor HP sama, ini juga plain text. Mmm. Oke, untuk di nama anggota ini kita review aja.
Ya, kita masuk ke anggota. Nah, di sini data lengkap dari anggota yang, menyimpan, meminjam, dan mengangsur, eee, simpanan, pinjaman, dan angsurannya. Di sini lengkap. Di sini misalkan di sini sudah otomatis, misalkan, eee, M. Hafid ini, alamatnya di Gorontalo, nomor HP-nya sekian, jumlah simpanannya 1 juta, jumlah pinjamannya 200 ribu, dan dia baru mengansur 100 ribu, dan sisa pembayarannya di sini 100 ribu akan otomatis. Oke, sekarang kita kita edit dan kita buktikan kalau di sini, kita proses editnya akan berjalan lancar. Kita buktikan saja. Kita edit terlebih dahulu. Di sini pinjamannya, sebelumnya 200 ribu dan dia mengangsur 100 ribu, dan sini kita akan ubah jumlah angsurannya, apakah di sisa pembayarannya akan berubah dengan sendirinya dan, eee, tidak ada bug atau kesalahan. Baik, kita coba edit. Oke, di sini muncul data dari M. Hafid dan kita kita ubah, misalkan kita ubah angsurannya menjadi dia mengangsur 50 ribu. Sebelumnya kan 100 ribu. Sekarang kita ubah menjadi 50 ribu untuk membuktikan, ada bug atau tidak di hasil, sisa pembayarannya nanti, 50 ribu. Oke, kita update. Oke, di sini, sudah terlihat di sini ada pengurangan otomatis dari, eee, di sini, oh, di sini. Dari data M. Hafid, dia pinjamannya 200 ribu, angsurannya 50 ribu, dan sisa pembayarannya masih 150 ribu. Dan di sini terbukti jika aplikasi berjalan dengan lancar dan tidak ada bug atau kesalahan yang signifikan. Oke, kita edit kembali menjadi 100 ribu, kita update. Nah, di sini kembali lagi menjadi 100 ribu karena angsurannya, saya ganti lagi menjadi 100 ribu. Jadi 200 ribu dikurang 100 ribu menjadi 100. Sisa pembayarannya kembali ke 100 ribu rupiah. Oke. Oke, sebagai contoh lagi di bagian user ini, mmm, kita lihat ya user. Oke, kita kembali ke page lagi, kita lihat user. Nah, di dalam tabel user ini, ada data database-nya yang terdapat di dalam user adalah, username, password, nama, email, foto, dan user role. Di mana nama, password, dan email ini, tetap kita display type-nya, kita bikin teks, kecuali untuk foto. Nah, sebelum, seb sebelumnya ini tidak menjadi foto ya, sebelumnya ini tuh, berbentuk tulisan. Sebelum saya ubah ke sebelum saya atur di pengaturan, user untuk fotonya. Untuk fotonya di sini saya bikin image. Oke, coba kita bikin, kembali lagi ke teks, apa yang akan terjadi di fotonya. Oke, kita lihat lagi. Nah, untuk, kita kembalikan ke teks yang untuk fotonya, ini akan menampilkan, tulisan seperti
ini, HTTP localhost aplikasi koperasi GJB. Nah, untuk itu, untuk mengganti ini, ya seperti ini, kita untuk bagian ininya, database-nya kita kita pilih user di bagian fotonya, di sini kita kembalikan lagi ke untuk display tab-nya itu image. Nah, jadi kita lihat, oke, di sini sudah menampilkan foto yang seperti tadi. Eh, oke, mungkin hanya itu yang bisa uji untuk black box testing-nya dan white box testing-nya. Sini saya minimize dulu. Oke, untuk kesimpulannya, aplikasi Koperasi Gurun Jaya Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan koperasi, meningkatkan kualitas layanan simpan pinjam pada koperasi, dan mengembangkan sistem informasi simpan pinjam simpan PIN pada koperasi. Selanjutnya, yaitu aplikasi ini dibuat dengan menggunakan tool Sampipi dan aplikasi PHP Red yang dilengkapi dengan fitur yang berkontribusi dalam proses input, view, edit, dan delete. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengujian menggunakan black box testing, dapat disimpulkan bahwa semua fitur yang ada di dalam aplikasi berfungsi dengan baik. Begitupun dengan pengujian white box testing, semua fitur yang ada di dalam aplikasi berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa bug, tetapi perlu adanya pengujian keamanan bagi data yang telah terinput di dalam aplikasi, serta bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dengan memperhatikan performance, usability, dan security dari aplikasi untuk dapat memberikan kualitas yang lebih baik bagi pengguna. Oh, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini untuk pengujian black box testing dan white box testingnya. Terima kasih untuk waktu semoga bermanfaat bagi saya sebagai penulis dan untuk teman-teman semuanya yang jika melihat, video ini akan bisa, menjadi inspirasi atau menambah pembelajaran baru lagi untuk saya dan teman-teman semuanya. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.